Sultan, Sultan, pulanglah, rakyat menanti. Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pendapat mengenai proses kembalinya Raja Indragiri, yaitu Raja Narasinga II ke Keritang ataupun ke Indragiri. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Raja Narasinga II diculik. Pendapat lain menyatakan bahwa Raja Narasinga dijemput ataupun sengaja minta dijemput untuk kembali ke Indragiri. Nah, seperti apa sebenarnya proses kembalinya Raja Narasinga II ke Indragiri? Simak tuntas dalam penjelasan berikut. Ketika Narasinga II masih berada di Melaka, di Kerajaan Indragiri terjadi kekacauan. Salah satunya yang disebabkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Maharaja Isap, yang tidak mengakui Narasinga sebagai raja. Maharaja Isap adalah putra dari Maharaja Tuban yang mengambil alih tahta kerajaan. Dia merasa punya hak karena dia putra Maharaja Tuban, sedangkan ayahnya adik Raja Merlang II. Maharaja Isap ini memiliki sifat yang congkak dan angkuh, tidak memperlihatkan anak keturunan bangsawan, yang akibatnya tidak disenangi oleh banyak orang. Bagi Pati, satu-satunya jalan yang dapat mengatasi keadaan rumit, di mana para menteri dan orang besar kerajaan tidak ada kesepakatan, tiada lain adalah Sultan. Maka dari itu, Sultan harus dijemput ke Malaka. Tekad Pati untuk menjemput Sultan disampaikannya terakhir kepada Datuk Temenggung di puncak Bukit Bertingkah, suatu bukit tidak jauh dari Kampung Keloyang atau Desa Kelayang sekarang. Nama Bukit Bertingkah dilatar belakangi karena berlawanan kata-kata atau perdebatan antara Datuk Pati dan Datuk Temenggung di puncak bukit tersebut. Narasinga merasa tiba saatnya untuk meminta kembali ke Indragiri, maka sekali lagi dia menghadap Sultan Malaka. Pada kesempatan ini, dia datang dengan alasan minta izin untuk bermain-main bersama istrinya. Ternyata Sultan Mahmud Syah I dapat dipengaruhi dengan alasan yang masuk akal. Dengan alasan mencari hiburan bersama istri tercintanya, Raja Narasinga II akhirnya diperbolehkan kembali ke Keritang. Raja Narasinga II tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kebetulan di laut telah datang Rakit Kulim yang akan membawa Narasinga ke Indragiri. Rakit Kulim adalah 3 buah sampan yang terbuat dari kayu kulim, diikat menjadi satu rakit. Di tengah-tengahnya terdapat sampan induk yang berukiran kepala naga yang merupakan lambang kebesaran kerajaan Indragiri. Di kiri kanan sampan induk diapit oleh 2 buah sampan. Tujuannya untuk memelihara keseimbangan agar tidak mudah terbalik dipukul gelombang ketika mengarungi Selat Malaka. Rakit tersebut dilengkapi pula dengan layar dan dayung. Pada suatu pagi, datanglah Tun Kecik bergegas menyampaikan sesuatu kepada Narasinga seraya berkata di mana rakit kulim tersebut diikat. Dalam pembicaraan Pati dengan Narasinga, Pati Indragiri itu menyampaikan keadaan dan suasana yang kacau di Indragiri. Ampun Pati ke bawah duli tuanku, negeri lalama tak berpenghulu, tebing bertingkat tidak dengan janji, rantau diturut tidak dengan undang-undang, nan patah tak tumbuh, nan hilang tak berganti.
Menjelang waktu subuh, Narasingha didampingi oleh Tun Kecik turun dari istananya menuju ke Durian Daun, terus langsung ke Sungai Duyung di mana Rakit Kulim bertambat. Pati Indragiri telah siap menunggu. Sewaktu Narasingha menginjak Rakit Kulim, ditaburi dengan bereti buah kunyit dan kakinya ditepung tawari, diiringi pengembangan payung ubur-ubur kuning dengan cogan naga berjuang atau naga berkelahi berhadap-hadapan, lambang kebesaran Raja Kerajaan Indragiri. Ketika sudah berhasil meninggalkan Malaka, terdengarlah kabar bahwa Raja Narasingha II dapat melepaskan diri dari Malaka. Kemudian, apa yang terjadi ketika Narasingha telah sampai di Indragiri ataupun di Keritang? Benarkah berdasarkan beberapa catatan yang pernah saya baca, dikatakan bahwa ketika Narasingha II sampai ke Indragiri ataupun ke Keritang, beliau tidak langsung menduduki tahta kerajaannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kejadian berikutnya pada kerajaan Indragiri ini? Nantikan kelanjutannya pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakit Kulim membawa sang